Penglihatan Daniel, masa Sakaria 11 dan nubuatan kitab Wahyu bagian kelima. Pukul 4 petang, binatang dari dalam laut. Binatang ini berbeda dengan segala binatang yang lain yang muncul terlebih dahulu itu. Hal ini menggambarkan sebuah sistem dan cara kerja yang berbeda. Jika kerajaan dahulu yang lebih titik beratkan pada kekuatan perang, tentara, prajurit dengan semua perlengkapan perangnya, untuk kerajaan ini selain memiliki unsur tersebut juga memiliki pengaruh yang lebih luas dan lebih dalam, yaitu masuk di kebutuhan pokok yang dipakai orang sehari-hari melalui hasil dari produk-produk mereka. Oleh sebab itu tertulis kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Kuncinya di sini, pada tiap jam demi jam itulah terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi Tuhan dan dunia ini. Perhatikan, jika tidak memahami jam demi jam, bagaimanakah mengartikan Wahyu 17 ayat 12? Tetapi 1 jam lamanya mereka ke-10 tanduk akan menerima kuasa sebagai raja. 1 jam dalam Wahyu 17 itu adalah 1 jam seperti peta zaman hari ke-8 atau teori hari ke-8. Tetapi 1 jam dalam Wahyu 18 ayat 10, 16, 18, dalam 1 jam Tuhan akan membinasakan semuanya. 1 jam di sini berarti seketika, sangat cepat. Sama pengertiannya dengan pembahasan sebelumnya, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti ribuan tahun atau beribu-ribu tahun. Penulisan yang sama dengan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jumlah angka tersebut berarti banyak atau ribuan, berbeda dengan penulisan kepala pasukan 1000 keping perak. Demikian juga dengan hitungan dalam kitab Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, kurang lebih 1200 tahun. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, kurang lebih 420 tahun. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, kurang lebih 580 tahun. Jadi, pukul 3 petang, 14 generasi setelah zaman Daniel adalah zaman Yesus, zaman Mesias. Tepat pukul 4 petang, dimulai dari munculnya lambang binatang dari dalam laut dan dari dalam bumi, zaman revolusi industri, zaman teknologi. Tepat pukul 5 petang, munculnya Dajjal, kedatangan Yesus Kristus kembali, Harmagedon, dan pemusnahan besar. Tepat pukul 6 malam, masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog, dan penghakiman terakhir. Selepas pukul 4 petang, perubahan dunia sangat berbeda dengan masa sebelumnya dan sangat cepat. Diawali dengan revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap. Mesin uap ini digerakkan oleh batu bara. Pada revolusi industri kedua yang terjadi pada awal abad ke-19 dengan ditemukannya lampu pijar, mobil, telepon, dan penggunaan tenaga listrik yang meluas. Pada saat itu bahkan sampai dengan saat ini peran minyak bumi sangat luar biasa sekali. Jadi segala pengertian dari semua penglihatan tersebut bukan suatu yang sangat imajinatif, tetapi dinyatakan berdasarkan data, fakta, kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini. Sekali lagi, arti dari binatang pada penglihatan ini adalah kerajaan, pemerintahan, apapun bentuknya. Karena kuasa dan pengaruhnya yang besar, maka secara umum pemegang kuasaan akan menjadi sombong, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel 4 dengan judul Raja Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Demikian juga yang terjadi dengan penguasa kerajaan-kerajaan ini. Tuhan Allah juga membagi masa demi masa tersebut menjadi 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 1 grup, 2 grup, dan setengah grup. Pada setiap masa berakhir dari 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, hitungan kalender atau penanggalan akan berubah. Seperti pada 1 masa pertama, angka tahun dimulai dari usia Adam dan keturunannya. Begitu detail Tuhan Allah menuliskan kesemuanya itu. Terdapat 10 masa dari Adam sampai Nuh, dan rata-rata usia mereka masih 900-an tahun. Sedangkan Sem adalah tokoh pertama yang masuk pada 2 masa itu, dan jumlah usia Sem telah menurun 350 tahun dibandingkan dengan jumlah usia Nuh, dan akan terus menurun sesuai dengan yang telah difirmankan Tuhan. 2 masa dimulai dari tahun setelah air bah, karena begitu dahsyat pemusnahan massal pada waktu itu. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Kejadian 8 ayat 13. Sekali lagi, pada awal 2 masa disebutkan tahun 601 adalah usia Nuh pada saat itu. Sistem penanggalan resmi yang dipakai secara luas dimulai dari tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan telah datang dan yang akan kembali. Masehi diambil dari kata Mesias yang berarti juru selamat yang diurapi.
dan tokoh yang sama yang akan mengakhiri tahun Masehi ini. Periode tahun ini akan dihitung sampai dengan masa pemusnahan besar atau Harmagedon. Dan untuk masa 1000 tahun setelah pemusnahan besar itu, maka penanggalan akan dimulai dengan angka 1 kembali untuk menghitung masa 1000 tahun ini. Tetapi khusus untuk zaman Abraham pukul 12, zaman Daud pukul 1 siang, dan zaman Yesus pukul 3 petang. Tidak disimbolkan dengan patung atau binatang. Kepala patung yang dimulai dari pukul 2 siang dan kaki dari patung itu pada pukul 5 petang. Karena mereka telah memiliki simbol tersendiri, yaitu imamat yang rajani. Dan juga pada zaman Yesus, ia juga tidak merubah struktur pemerintahan atau penguasaan yang terjadi pada masa itu. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari kependudukan bangsa Romawi. Dan bahkan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6, mereka juga menginginkan hal yang sama. Dan juga pernyataan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36a. Tetapi dampak dari kelahirannya menjadikan hitungan tahun yang baru dimulai, tahun Masehi, Anno Domini, hitungan hari, bulan, dan tahun yang dipakai secara luas, perhitungan resmi internasional sebagai perhitungan tahun untuk setengah masa ini. Jika di masa yang lampau saja Tuhan menuliskan semuanya itu dengan begitu detail, terlebih lagi untuk masa ke depan setelah pukul 3 petang dengan jumlah orang yang sangat besar di tahun Masehi ini, dan juga dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu akan dengan mudah mendeteksi pembagian waktu yang lebih detail setelah pukul 3 petang. Dan aku akan mengadakan tanda-tanda di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yoel 2 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 19 ayat 20. Perhatikanlah skema peta zaman pada masa lampau, zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Daud. Dan jawab Yesus anak Daud, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Inilah sebabnya peta zaman sampai dengan pukul 3 petang mengikuti masa-masa hidup leluhur mereka, karena dahulu mempelainya adalah bangsa Israel. Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Yesaya 62 ayat 4-5. Keselamatan Sion akan datang segera. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dan kini nilai zaman juga akan berada pada masa-masa orang kudusnya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yohanes 3 ayat 29, Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba, yang adalah gerejanya. Ada tanda bintang besar pada waktu kelahirannya, yang diikuti oleh orang Majus dari timur untuk menemukan bayi Yesus. Dan ketika Yesus disalibkan, juga tepat dengan perayaan Paskah, dan juga ketika untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan, juga tepat pada hari Pentakosta. Setelah pukul 3 petang, zaman terus berkembang. Secara ringkas, terjadi tanda alam khusus di langit, yaitu Tetrad Blood Moon, yang adalah 4 gerhana bulan berturut-turut yang bertepatan dengan perayaan Paskah dan Sukot atau Hari Raya Pondok Daun. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa Tetrad Blood Moon yang terjadi pada masa Masehi. Dan pada sekitaran tahun-tahun inilah juga terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi Tuhan dan dunia ini, yang menjadi tanda beralihnya masa demi masa. Tetrad Blood Moon pertama, zaman Yesus, tepat ketika Yesus disalibkan. 14 April 32 Paskah, 7 Oktober 32 Sukot, 3 April 33 Paskah, 27 September 33 Sukot. Tetrad Blood Moon kedua, masa penyebaran Injil dan masa pemerintahan Romawi kuno, 17 April 162 Paskah, 11 Oktober 162 Sukot, 6 April 163 Paskah, 30 September 163 Sukot. Tetrad Blood Moon ketiga, berakhirnya masa pemerintahan Romawi kuno dan menuju abad pertengahan, 30 Maret 842 Paskah,
Paskah 23 September 842 Sukot 19 Maret 843 Paskah 12 September 843 Sukot. Tetrad Blood Moon keempat memasuki abad pertengahan 9 April 860 Paskah 3 Oktober 860 Sukot 30 Maret 861 Paskah 22 September 861 Sukot. Tetrad Blood Moon kelima memasuki abad modern, revolusi industri pertama dan adanya gerakan reformasi gereja 2 April 1493 Paskah 25 September 1493 Sukot 22 Maret 1494 Paskah 15 September 1494 Sukot. Tetrad Blood Moon keenam berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pembentukan negara-negara baru 13 April 1949 Paskah 7 Oktober 1949 Sukot 2 April 1950 Paskah 27 September 1950 Sukot. Tetrad Blood Moon ketujuh Perang 6 hari di Israel 24 April 1967 Paskah 18 Oktober 1967 Sukot 13 April 1968 Paskah 6 Oktober 1968 Sukot. Tetrad Blood Moon ke-8 memasuki masa transisi pandemi, microchip, teknologi nirkabel dan kecerdasan buatan 15 April 2014 Paskah 8 Oktober 2014 Sukot 4 April 2015 Paskah 28 September 2015 Sukot. Tetrad Blood Moon ke-9 berikutnya diperkirakan akan terjadi di tahun 2582 dan 2583 Masehi atau hampir 560 tahun lagi. Bila melihat kondisi dunia saat ini yang sedang terjadi, krisis multidimensi, perang, banyaknya bencana alam, dan secara hitungan saat ini kita berada pada hari ke-8 waktu Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali diperkirakan sebelum tahun 2582. Perhatikan betapa detailnya Tuhan Allah mengatur segala sesuatunya dan memberikan tanda yang terhubung satu dengan lainnya. Saat ini telah masuk pada masa-masa terakhir Tetrad Blood Moon ke-8. Angka 8 juga berarti permulaan baru, kehidupan, keselamatan, dan penghakiman. Sedang arti dari angka 9 adalah kesempurnaan, seperti mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jumlah penduduk bumi juga lebih dari 8 miliar jiwa. Zaman Nuh, ada 8 jiwa yang diselamatkan: Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan masing-masing dengan istrinya. Hitungan tahun internasional saat ini didapat dari pribadi Yesus Kristus anak Daud, dan Daud adalah keturunan ke-8 dari Isai. 1 Samuel 16 ayat 10-12, Wahyu 17 ayat 10-11. Ketujuhnya adalah juga ketujuh raja. 5 diantaranya sudah jatuh, dan yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang ada sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi, raja ke-8 itu akan menuju kepada kebinasaan. Anak domba itu, Yesus Kristus, akan mengalahkannya. Inilah salah satu kunci dari kedatangannya kembali. Telah sampai ke raja berapa saat ini? Kami memiliki data yang jauh lebih detail dan terperinci daripada apa yang dapat saudara bayangkan. Karena sumber data kami ialah dari Yahweh, Elohim, Allah semesta Allah. Ikuti Waktu Tuhan bagian ke-6.